Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Friska Geografi, channel yang membahas tentang materi-materi yang berkaitan dengan disiplin ilmu geografi. Kali ini kita akan membahas tentang dinamika kependudukan yang dipelajari di dalam ilmu geografi kelas 11 ya. Nah, kependudukan juga dipelajari di dalam ilmu geografi karena geografi itu adalah ilmu yang mengkaji tentang fenomena geosfer. Ya, geo dan sfer. Geo artinya bumi dan sfer itu artinya lapisan ya. Nah, lapisan geosfer ini salah satunya membahas tentang antroposfer ya, antropos dan sfer. Antropos artinya manusia dan sfer itu artinya lapisan ya. Jadi geografi juga membahas tentang manusia ya. Nah, sama dengan ilmu sosiologi dan antropologi ya. Masih sama-sama membahas ya, objek kajiannya adalah manusia. Nah, cuman di sini konteksnya agak berbeda ya. Kalau sosiologi itu konteksnya adalah mempelajari hubungan interaksi antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Sedangkan antropologi itu mempelajari tentang ciri fisik manusia. Nah, sedangkan geografi ya, di kependudukan ilmu bantunya adalah demografi ya, itu konteksnya membahas tentang dinamika kependudukan ya, seperti kelahiran, kematian ya, dan migrasi penduduk ya, itu yang dipelajari di dalam ilmu demografi. Nah, penduduk di suatu wilayah ya, itu dari waktu ke waktu senantiasa mengalami perubahan ya, baik bertambah maupun berkurang ya. Natalitas atau kelahiran sebagai faktor penambah, mortalitas atau kematian sebagai faktor yang mengurangi ya, migrasi itu menjadi faktor penambah untuk daerah tujuan ya, dan faktor pengurang untuk daerah yang ditinggalkan ya. Jadi artinya penduduk itu di dalam suatu wilayah setiap waktunya akan senantiasa mengalami perubahan. Itu yang disebut dengan dinamika kependudukan ya. Nah, oleh sebab itu untuk mengetahui jumlah penduduk di suatu wilayah atau di suatu negara ya, itu dapat dilakukan menggunakan beberapa macam cara ya. Nah, yang pertama itu adalah dengan cara sensus penduduk. Jadi sensus penduduk ya, atau cacah jiwa, itu adalah suatu pencatatan secara menyeluruh ya, dan sifatnya adalah serentak dengan tujuan itu untuk mengetahui jumlah penduduk, persebaran, dan karakteristik dari penduduk di suatu wilayah. Nah, di Indonesia sendiri ya, kegiatan sensus penduduk itu dilakukan oleh Badan Pusat Statistik ya, dan dilakukan setiap 10 tahun sekali. Nah, di Indonesia ini ketika kemarin tahun 2020 ya, itu sudah yang ketujuh kalinya. Dimulai dari 1961, 71, 80, 90, 2000, 2010, dan terakhir ya, itu tahun 2020. Jadi sudah yang ketujuh kalinya. Nah, karena manusia itu sifatnya dinamis ya, terus bergerak ya, maka ketika dalam melaksanakan sensus ya, itu otomatis akan mengalami hambatan-hambatan ya. Misalnya saja ya, Bapak itu tinggal di daerah A dan memiliki KTP wilayah A, kemudian berpindah ya karena alasan tertentu ke wilayah B ya. Nah, bagaimana proses mencatatnya? Apakah Bapak ini termasuk di wilayah A atau di wilayah B ya? Nah, oleh sebab itu, maka digunakanlah dua pendekatan ya untuk mengatasi masalah tersebut. Karena ketika menghitung jumlah penduduk, ya yang dihitungnya adalah manusia, dan manusia itu sifatnya akan senantiasa mengalami perubahan ya, terus bergerak atau dinamis ya. Nah, maka pendekatan yang digunakan itu ada dua ya. Ada yang disebut dengan de jure dan ada yang disebut dengan de facto. Kalau de jure itu melihat ya penduduk itu berdasarkan kekuatan hukumnya ya, atau yang kita kenal dengan KTP ya, dia memiliki identitas penduduk ya, KTP-nya di wilayah mana. Nah, itu ketika Bapak misalnya berada di wilayah A ya, memegang KTP wilayah A, maka Bapak akan dicatat ketika sensus akan dicatat di wilayah A ya. Nah, kemudian yang kedua adalah de facto, artinya melihat kenyataannya ya, ketika dilakukan sensus penduduk ya,
itu melihat si orang tersebut itu ada di wilayah mana. Nah, maka dia akan dicatat di wilayah tertentu. Misalnya gini, Bapak adalah penduduk wilayah A yang dapat dibuktikan dengan KTP wilayah A, ya. Ketika melakukan perpindahan ke wilayah B, ya, ketika di B dilakukan sensus penduduk, maka Bapak ini terdaftar di wilayah B, ya. Itu secara de facto karena melihat kenyataan bahwa Bapak itu tinggal di wilayah B, ya. Itu perbedaan antara de facto dan de jure, ya, untuk mengatasi permasalahan atau hambatan ketika dilaksanakannya sensus penduduk, ya. Nah, kemudian ada 3 metode, ya, yang digunakan dalam sensus penduduk. Yang pertama itu adalah metode householder. Householder itu adalah sensus penduduk yang dilakukan dengan cara memberikan daftar isian kepada kepala rumah tangga. Nah, artinya nanti kepala rumah tangga itu, ya, mengisi daftar isian, ya, kemudian dicatat oleh badan penyelenggara sensus penduduk, ya. Kemudian ada yang disebut dengan metode canvasser. Nah, kalau canvasser itu sensus penduduk yang dilakukan dengan cara petugas sensus mencatat identitas dan mengisi daftar pertanyaan sesuai dengan jawaban penduduk. Artinya di sini dengan metode canvasser, ya, dapat diperoleh data secara langsung karena bertemu dengan narasumbernya, ya, dengan penduduknya secara langsung. Nah, di Indonesia sendiri, ya, tahun 2020 kemarin itu menggabungkan antara beberapa metode yang disebut dengan metode kombinasi, ya. Jadi yang pertama, data yang digunakan, ya, data administrasi yang tersedia yang hasil dari Dukcapil, ya, data kependudukan catatan sipil, ya, itu dikombinasikan dengan pencatatan di lapangan, ya. Nah, di lapangan itu juga pencatatannya ada yang secara online dan ada yang door to door, ya. Nah, itu yang dilakukan oleh Indonesia menggunakan metode kombinasi, ya. Jadi data awal yang sudah dimiliki oleh catatan sipil, ya, itu dikombinasikan dengan pencacahan di lapangan, ya, baik secara online maupun secara door to door, ya. Nah, ini merupakan sebuah kebijakan yang sangat luar biasa, ya. Jadi akurasinya bisa lebih tinggi karena membandingkan data yang sudah ada, ya. Kemudian dilakukan juga survei ke lapangan, ya. Ini luar biasa, terobosan yang sangat luar biasa, ya. Nah, kemudian selain sensus, ya, ada juga yang disebut dengan registrasi penduduk. Nah, registrasi penduduk itu adalah pencatatan kejadian penting, ya. Misalnya kelahiran, kemudian kematian, ya, terus perkawinan, perceraian, ya, atau perpindahan penduduk itu dilakukan, ya, oleh pemerintah setingkat desa dan dilakukan oleh Dinas Catatan Sipil, ya. Nah, misalnya ketika kita ingin berpindah dari wilayah A ke wilayah B, otomatis kita harus melakukan, ya, pendataan di tingkat desa, ya, kemudian bisa ke catatan sipil, ya. Nah, sama juga seperti adanya kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk, itu semuanya harus tercatat, ya. Nah, kejadian-kejadian itu dicatat. Nah, itu yang disebut dengan registrasi penduduk, ya. Nah, kemudian yang ketiga, yang terakhir itu adalah dilakukannya survei penduduk. Nah, survei ini hampir sama dengan sensus penduduk. Cuman bedanya kalau sensus penduduk dilakukan setiap 10 tahun sekali, ya. Kalau survei penduduk itu waktunya tidak ditentukan, ya. Kapanpun bisa dilakukan survei sesuai dengan kebutuhan, ya. Dan tujuannya juga bisa untuk tujuan tertentu, ya. Misalnya survei kegiatan ekonomi, ya. Nah, itu yang disebut dengan survei penduduk, ya. Nah, survei penduduk ini memiliki kelemahan. Kenapa? Karena yang dilakukan pada survei penduduk itu dilakukan menggunakan sampel, ya. Nah, sampel itu mewakili keadaan untuk seluruhnya, ya.
Itu yang menjadi kelemahan survei. Tetapi keunggulannya itu bisa dilakukan kapan saja sesuai dengan kebutuhan ya. Demikian yang dapat Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa tekan tombol subscribe ya, supaya channel ini dapat terus berkembang ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.